Baik, kali ini kita akan membahas mengenai materi yang ke-16, praktek pemrograman microcontroller ESP32, pengenalan pin. ESP32 adalah microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System dan merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi dan Bluetooth dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. ESP32 memiliki fitur yang cukup lengkap karena mendukung input atau output analog dan digital, PWM, SPI, I2C, dan lain-lain. Berikut ini di sebelah kanan merupakan gambar dari komponen ESP32. Bentuknya lebih kecil ya daripada generasi sebelumnya, yaitu ESP8266. Ini dia merupakan spesifikasi ESP32. Tegangan inputnya 5 volt, tegangan operasi 5 volt, ADC pinnya 18 buah, DAC pinnya ada 2 buah. Flash memorinya 128 KB, SRAM-nya ada 320 KB, clock speed-nya 240 MHz, beratnya 25 gram, besarnya 58,6 kali 29 mm, dan komunikasi serialnya bisa pakai Wi-Fi, Bluetooth, I2C, SPI, dan serial. Pin SP32 totalnya memiliki 48 pin yang multifungsi. Penggunaan pin berbeda-beda tergantung fungsinya. Detail pin dapat dilihat pada gambar di samping. Pada gambar ini merupakan detail pin dari ESP32 ya. Keunggulan SP32 adalah memiliki banyak pin yang dapat berfungsi sebagai analog atau digital sesuai dengan konfigurasi. Komunikasi wired. ESP32 memungkinkan komunikasi atau pertukaran data melalui kabel dengan menggunakan beberapa protokol. Yang pertama ada I2C. I2C dapat digunakan pada ESP32 melalui pin SCL 22 dan SDA 42. Yang kedua ada Serial Peripheral Interface atau SPI. Komunikasi SPI pada ESP32 menggunakan pin multi, MISO, SCK, dan CS. Yang ketiga ada Universal Asynchronous Receiver Transmitter. ESP32 juga memberikan fitur komunikasi UART dengan pin TX dan juga RX. Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Wi-Fi menggunakan signal radio sebagai komponen utama untuk berkomunikasi. Radio frekuensi yang umumnya digunakan adalah frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Router atau access point akan menerima data dari internet lalu akan diterjemahkan menjadi sinyal radio lalu kemudian akan ditransmisikan dari antena Wi-Fi dan dipancarkan ke perangkat-perangkat penerima. Istilah-istilah pada Wi-Fi yang pertama ada access point atau biasa disingkat AP adalah perangkat yang bertugas untuk mengkoneksikan berbagai peralatan Wi-Fi sehingga dapat saling terhubung ke jaringan lokal dan internet. Kedua ada SSID atau Service Site Identifier. SID atau biasa disebut Network ID adalah nama jaringan wireless yang dipancarkan agar dikenali oleh perangkat lain. Ketiga ada password yang merupakan keamanan untuk residensial Wi-Fi agar tidak menggunakan oleh orang lain. Wi-Fi diamankan menggunakan berbagai inskripsi seperti web, WPA, WPA2, PSK, dan lain-lain. Istilah pada Wi-Fi ada Received Signal Strength Indication, merupakan informasi kekuatan sinyal yang diterima oleh suatu perangkat Wi-Fi. Rentang RSSI adalah -10 hingga 100. Semakin mendekati -10 maka sinyal akan semakin bagus. Internet Protocol atau IP adalah nomor yang ditetapkan menjadi alamat atau identitas untuk terhubung ke jaringan lokal maupun internet. Wi-Fi ESP32 memiliki Wi-Fi 802.11b/g/n up to 150 Mbps yang sudah terintegrasi dengan board sehingga memudahkan dalam implementasi Internet of Things. Wi-Fi pada ESP32 memiliki keandalan yang cukup tinggi karena dapat menjangkau sinyal hingga sampai 25 meter. Penggunaan Wi-Fi ESP32 dapat digunakan menjadi mode access point atau mode station atau client. Mode access point, ESP32 bekerja dengan memancarkan sinyal Wi-Fi agar diterima oleh perangkat lain seperti smartphone, laptop, dan lain-lain.
SSID dan password yang diberikan dapat dikonfigurasi melalui program yang diupload pada ESP32. Mode ini biasa digunakan saat ESP32 bertindak sebagai penyedia data jaringan lokal. Mode station atau client, ESP32 bertindak sebagai station atau penerima sinyal Wi-Fi yang dipancarkan oleh perangkat lain. Sehingga ESP32 harus menyesuaikan SSID dan password sesuai dengan router yang dikoneksikan. SID dan password dapat dikonfigurasikan melalui program yang diupload pada ESP32 sesuai dengan router atau access point yang dihubungkan. ESP32 akan menerima alamat IP dari router tersebut. Mode ini lebih fleksibel karena dapat digunakan saat ESP32 bertindak sebagai penyedia data maupun pengirim data ke jaringan lokal dan internet. Selanjutnya kita akan mencoba praktikum ESP32 ya. Langkah-langkahnya adalah kita masuk ke halaman Walkwi, klik new project, lalu pilih ESP32 sebagai board yang akan digunakan. Lalu kita di sini akan menggunakan 3 buah LED. Kira-kira rangkaiannya akan jadi seperti ini. Mari kita coba. Kita hapus dulu. Kita coba dari langkah awal ya. Project, pilih new project, ESP32. Ini dia boardnya, bisa kita lihat. Kita clean dari board ESP32 nya. Kemudian kita tambahkan 3 buah LED. Ini dia 3 buah LED. Di sini kita menggunakan D13, D12 dan juga D14. D13 untuk merah, D13, D13, dan juga D14. Yang ini kaki katodanya kita sambungkan pada pin ground pada ESP32. Setelah terangkai, maka kita coba masukkan programnya. LED merah 13, oke, LED kuning 12, oke, dan LED hijau 18. Kita simulasikan. Dapat dilihat ini dia hasil dari simulasi ESP32 yang mana lampu LED, komponen LED menyala sesuai dengan program yang telah kita buat dengan jumlah delay sebesar 500 milisecond. Oke. Ini dia percobaan awal, percobaan basic untuk mengetes pin digital dari ESP32. Kita lanjut. Memulai scanning pada Wi-Fi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi di platform Walkwi, yaitu scanning Wi-Fi menggunakan ESP32. Langkah-langkahnya yaitu kita membutuhkan satu board ESP32. Wi-Fi yang tersedia akan muncul pada serial monitor. Informasi Wi-Fi meliputi SSID, nama Wi-Fi, dan RSI. Klik stop simulation untuk menghentikan simulasi. Oke, ini dia programnya. Kita langsung coba. Stop simulation, hapus program, dan kita masukkan program yang sudah tulis sebelumnya. Ini dia untuk scanning Wi-Fi. Mari kita lihat scanning. Nah, di sini akan menampilkan SSID dan juga RSSI atau kekuatan sinyal dari Wi-Fi. Dapat dilihat.
ini pada serial monitor. Sinyalnya minus 95 ya, di cukup atau bisa dikatakan baik. Oke, untuk simulasi selanjutnya kita akan masih menggunakan ESP32. Kode program seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan pada slide. Program tersebut berfungsi untuk mengkoneksi ESP32 dengan WiFi yang tersedia setelah dilakukan scan pada langkah sebelumnya. Pada praktikum ini kita akan menggunakan WiFi guest dari Walkwi. Hasil koneksi WiFi akan ditampilkan di serial monitor dan ditandai dengan notifikasi LED berkedip. Berarti di sini kita membutuhkan board ESP32 dan juga LED yang mana nantinya akan berkedip ketika notifikasi sebagai penanda notifikasi pada data yang ditampilkan di monitor. Bisa kita coba ya. Kira-kira rangkaiannya nanti seperti ini dan juga tampilan serial monitornya juga seperti ini. Langkah-langkahnya, klik start simulation untuk mulai simulasi, tunggu beberapa saat. WiFi yang tersedia akan muncul pada serial monitor. Informasi WiFi meliputi SSID dan juga RSI serta alamat IP yang digunakan. Kemudian untuk menghentikan simulasi tekan stop simulation. Oke, baik. Kita langsung coba. Kita hapus dulu program sebelumnya, tambahkan LED sebagai penanda adanya notifikasi. Sambungkan pada kaki D15, kaki ground kita sambungkan pada pin ground. Tandai. Oke. Kemudian kita input program yang sudah saya tulis sebelumnya. Ini dia merupakan program untuk mengkonekkan WiFi dari yang sebelumnya sudah kita scan. Kita coba simulasikan. Tunggu sebentar. Nah, dapat dilihat ya di sini ditampilkan data-data IP address dan juga notifikasi dan juga LED akan nyala sebagai tanda adanya notifikasi atau data yang muncul pada serial monitor. Baiklah, di sini ada challenge ya. Jadi bisa membuat simulasi ESP32, scan koneksi WiFi, kemudian dengan indikator running LED dari kiri ke kanan. Sama seperti tadi, hanya saja penanda dari notifikasi menggunakan running LED ya, yang jalan mulai dari kiri ke kanan. Kemudian challenge kedua, simulasi ESP32, scan koneksi WiFi dengan tekan button, kemudian dengan indikator LED menyala jika berhasil. Berarti scan WiFi-nya awalnya kita memasukkan input menggunakan push button, kemudian jika berhasil LED akan menyala sebagai indikator. Saya rasa itu untuk penjelasan materi ke-16 kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya.